Aku membuka pintu, dan putraku beserta menantuku berdiri di sana. 2 koper di dekat kaki mereka, seolah-olah mereka datang berkunjung. Namun, tatapan mata wanita itu bukanlah tatapan tamu, melainkan tatapan seorang pemilik rumah. "Pak, kami hanya mau menumpang sebentar." Aku hanya mengucapkan satu kata, pelan, tanpa amarah, seperti caraku menjawab saat hitungan angka tidak cocok. "Tidak." Dan kemudian dia melangkah maju dan meludahiku. Tepat di kerah kemeja, kotak-kotak biru putih lamaku yang biasa kupakai di rumah, di pipi yang dulu sering dibersihkan ibuku dengan ujung bajunya saat aku kecil. Putraku memalingkan wajah. Aku menutup pintu sendiri, perlahan, seolah menutup katup tungku pemanas untuk menjaga kehangatan. Aku duduk di bangku di lorong, menyeka pipi dengan lengan bajuku, dan entah kenapa berpikir, sekarang kemeja ini tidak bisa dicuci lagi. Naluri insinyur dalam diriku, yang sudah lama percaya, air liur mengering, tetapi DNA bertahan lama. Aku telah menghitung beban lantai seumur hidupku dan tahu satu hal. Jika sebuah balok retak, kau tidak menambalnya dengan plester, kau menggantinya. Dan retakan itu akan difoto, didokumentasikan, dan menunggu di pengadilan. Lalu aku mengeluarkan ponsel pintar lamaku dari saku jaslab dan menemukan nomor di kontak yang tidak pernah kusentuh selama 40 tahun. Tirta Wibowo, teman kuliahku di tahun 60-an. Selama 40 tahun, aku tidak pernah meminta apapun darinya. Hari ini aku harus. "Tirta," kataku, "mereka datang meminta kunci apartemenku." Aku menolak. Dia meludahi wajahku. "Kau masih praktik?" Hening sejenak di seberang sana. Lalu Tirta menjawab, sama pelannya denganku, "Baskoro, aku datang." Pernahkah kau mendengar suara kunci pintu berputar di belakang putramu sendiri di sebuah apartemen kosong? Itulah suara yang membagi hidup menjadi 2, sebelum dan sesudah. Jika kau mendengarkan cerita ini sampai akhir, tekan suka dan berlangganan. Dan di kolom komentar, tuliskan satu hal. Apakah kau akan membuka pintu untuk seseorang yang pernah mengambil pintu rumahmu? Semuanya dimulai pada suatu pagi biasa di bulan April. Sebulan sebelum aku tahu bahwa aku tidak lagi punya rumah. Pagi hari di apartemen peninggalan Belandaku di daerah Menteng selalu dimulai dengan cara yang sama, dan aku menyukai monoton ini lebih dari hari libur manapun. Aku tidak butuh alarm. Aku bangun sendiri, sama seperti saat masih bekerja di BUMN. Di luar, halaman dalam mulai ramai. Pintu gerbang berderit, petugas kebersihan batuk. Seseorang menjatuhkan ceret di lantai atas. Melalui suara-suara itu, aku tahu dunia masih ada. Aku menyeret langkah ke dapur dengan sandal jepit dan menyalakan teko listrik. Itu teko tiruan, korongnya retak. Istriku membelinya sekitar tahun 1980. Napasnya masih terasa di setiap sudut apartemen ini. Dia sudah meninggal beberapa tahun. Cukup lama bagiku untuk tidak lagi terkejut, tetapi belum cukup lama untuk berhenti berbicara dengannya di ruangan kosong. Aku menyeduh secangkir teh kental dan duduk di meja dekat jendela. Sebuah koran dengan teka-teki silang, pulpen, keranjang roti berisi beberapa roti tawar, dan yang terpenting, buku catatanku. Ukuran asau, 40 halaman, kertas tebal, bergaris kotak. Aku menghabiskan hidupku menghitung beban lantai di dalamnya. Sebagai seorang insinyur sipil, aku bekerja di perusahaan yang sama seumur hidupku. Setiap perhitungan masuk ke buku catatan dulu, baru ke kertas resmi. Tanganmu harus mengingat rumusnya. Buku catatan itu selalu ada di saku jasku. Setiap kali aku berpakaian untuk hari itu, aku memasukkannya ke saku dalam jaket dan menghangatkannya di dada seperti jimat kecil. Pagi itu, aku membuka teka-teki silang. Dewa Yunani 4 huruf. Aku menulis Ares, meniup tehku pelan, lalu telepon berdering. Ponsel pintar tua yang berat, layarnya tergores. Pada hari biasa, itu berarti panggilan dari klinik atau salah sambung. Aku mengangkat telepon dan mendengar suara kakakku. "Baskoro," kata Dewi, "kapan kamu main ke sini? Ini sudah April. Di Solo sudah hangat. Kamu tidak bisa terus-terusan mendekam di kotak itu." Aku terdiam. Suaranya masih sama seperti saat kami kecil, hanya lebih hangat, seperti suara seorang ibu. "Dewi," kataku, "mungkin sebaiknya aku titipkan kunci pada seseorang untuk menyiram bunga." "Siapa yang akan kamu percaya untuk merawat bunga kalau bukan dirimu sendiri?" Dia tertawa. "Mungkin bayumu." Aku ingin menjawab,
Tapi lidahku tidak langsung menurut. Aku memandang keluar jendela, ke pohon mangga tua yang kutanam sendiri lebih dari 30 tahun yang lalu. Sekarang cabangnya masih gundul, tapi di bulan April akan mulai bersemi. Akan kupikirkan, kataku. Beri waktu. Pikirkan baik-baik, jawabnya. Tapi ingat, aku di sini, rumah hangat dan ada wedang jahe. Datanglah besok, walau sebentar. Aku menutup telepon dan duduk lama di depan teh yang mulai dingin. Ada sesuatu yang tidak enak di hati, tapi aku menepisnya. Pikiran seorang insinyur punya tempat khusus untuk keraguan, disimpan di sana sampai fakta terungkap. Dan pagi itu tidak ada fakta. Menjelang makan siang, aku sudah lupa tentang kakakku dan rumahnya yang hangat. Aku mengambil buku catatan dan menulis. Aku akan memeriksa pemanas di lorong. Mungkin terlalu banyak angin masuk. Kebiasaan. Begitulah hari-hariku berlalu. Saat itu aku tidak tahu satu hal sederhana, bahwa bencana terburuk tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan sandal rumah, tersenyum, membawa sekotak coklat, membunyikan bel, dan berkata, "Pak, kami akan segera kembali." Nari itu, putraku membunyikan bel sekitar jam 7 malam. Aku terkejut. Biasanya dia akan memberitahuku di pagi hari, tapi belakangan ini dia sering terburu-buru dan aku berkata pada diri sendiri, "Jangan terlalu rewel, Pak Tua." Aku membuka pintu. Bayu, putraku, berdiri di ambang pintu. Istrinya, Laras, di belakangnya. Dia membawa tas kecil berisi sesuatu yang lembut, diikat pita. Senyumnya cerah seperti yang biasa kau lihat di toko-toko mewah. Gigi putih, suara merata, tidak ada yang personal. "Halo Pak," kata Bayu, dengan canggung mencondongkan tubuh untuk memeluk bahuku. Dia berbau parfum mahal dan sesuatu yang lain. Mungkin kelelahan? "Bapak Baskoro," Laras menyela. "Melangkah masuk lebih dulu. Kami hanya sebentar," desak Bayu. "Bapak tidak akan mengusir kami, kan?" Aku membiarkan mereka masuk ke lorong. Aku selalu membiarkan mereka masuk. Berapa kali dalam hidupku aku membiarkan tamu yang meragukan masuk hanya karena tuan rumah tidak boleh bersikap kasar? Begitulah aku dididik, dan didikan itulah yang pernah membuatku kehilangan apartemen. Kami masuk ke dapur. Laras duduk di bangku, menyilangkan kakinya, mengamati dapur seolah-olah itu adalah pajangan museum. Matanya berhenti pada ubin lantai dari tahun 70-an, lemari, dan foto istriku di belakang toples gula. Tatapan matanya menilai, seolah-olah menghitung sesuatu di kepalanya. "Pak, setidaknya belilah teko listrik yang layak," kata Bayu, mencoba tersenyum. "Pasti teko ini masih peninggalan ibu." "Ini milik ibumu," kataku, "dan ini teko yang bagus, akan bertahan lebih lama dari kita semua." Bayu menunduk. Beberapa tahun terakhir, dia semakin sering menunduk di dekatku, dan aku menganggapnya karena kelelahan, karena alasan apapun selain satu-satunya kebenaran. Dia takut pada istrinya. Putraku, anak laki-laki yang dulu menggambar di kertas bergaris, membawakan gambarnya dari sekolah untukku. Dulu kupikir dia akan tumbuh menjadi seorang insinyur. Tapi dia tumbuh menjadi seorang manajer yang tidak pernah melepaskan pandangannya dari ponsel saat makan malam. "Tahu tidak?" kata Laras tiba-tiba, mengeluarkan ponsel dari tasnya. "Aku ingin mengabadikan momen indah ini. Tempat ini memiliki atmosfer yang istimewa, Pak Baskoro. Klasik, benar-benar klasik. Bolehkah aku mengambil beberapa foto untuk kenang-kenangan?" Aku mengangkat bahu. Dia bangkit dan mulai memotret dapur, lemari, jendela, lorong, pintu masuk, pintu kamar. Dia memotret dengan perlahan, hati-hati. Aku akui, aku merasakan tusukan kecil untuk kedua kalinya hari itu. Tapi aku menepisnya lagi. Orang tua bodoh. Kupikir menantuku hanya bernostalgia dengan gaya hidup Jakarta tempo dulu, gaya hidup yang sudah agak hilang. Dia menyimpan ponselnya, dan aku melihat putraku, dia diam, menatap cangkir tehnya. Saat itulah aku menyadari percakapan yang akan mereka lakukan denganku akan sulit. Sulit seperti apa? Aku tidak bisa menebak. Aku bukan tipe orang yang punya imajinasi untuk membayangkan kejahatan sungguhan. Mereka duduk selama sekitar 1 jam, berbicara tentang cuaca, teman bersama, dan mal baru. Hanya sebelum pergi, Bayu dengan ragu-ragu mengungkapkan alasan mereka datang. "Pak," katanya, "begini.
Laras dan aku diberitahu bahwa sebagai pensiunan BUMN, Bapak berhak mendapatkan bonus, semacam tunjangan. Dan untuk mendapatkannya, Bapak perlu surat kuasa untukku. Bapak tinggal pergi ke notaris, selesai, dan setiap bulan Bapak akan menerima tambahan sedikit. Laras duduk di sebelahnya dan mengangguk. Dia mengangguk persis sesuai dengan setiap kata-katanya, seolah-olah sedang memimpin orkestra. Hanya formalitas, Pak. Tambahnya dengan suara datar. Hanya selembar kertas di kantor notaris, 15 menit. Aku melihat putraku. Sekali lagi, dia tidak mengangkat kepala. Dan kemudian, untuk ketiga kalinya hari itu, aku menepis pikiran itu. Aku merogoh saku jubahku dan mencari buku catatan. Buku catatan itu diam, ia tidak bisa menghitung kejahatan. Baiklah, kataku akhirnya. Seperti katamu. Tapi aku akan memeriksanya sendiri. Tentu saja, Pak, jawab Laras segera. Kita akan melakukan semuanya dengan transparan, mutlak. Mereka pergi hampir seketika. Di pintu, Laras menatapku lagi dengan tatapan menilai dan aku merasa sudut bibirnya tersenyum. Bukan perasaan hangat dan bahagia seperti saat menyelesaikan sebuah daftar. Musim panas berlalu. Bayu muncul di akhir Oktober saat pohon mangga di luar jendela sudah gundul. 3 hari setelah kunjungannya, kami pergi ke kantor notaris. Kantor Pak Hermawan sudah tua, lantainya berderit dan langit-langitnya tinggi. Notarisnya sendiri berambut uban, kelopak matanya berat dan matanya sangat jeli. Hanya dengan melihat matanya, orang bisa tahu dia punya pengalaman bertahun-tahun. Kami duduk, Hermawan membentangkan formulir di hadapannya, melirik Bayu, lalu menatapku. Pak Baskoro, katanya perlahan, tolong baca ini baik-baik. Apakah Bapak percaya pada putra Bapak untuk mewakili kepentingan Bapak di lembaga jaminan sosial? Maksudnya, untuk mendapatkan sertifikat, mengajukan tunjangan, subsidi, semuanya benar. Semuanya benar, kataku. Dia melirik Bayu. Itulah isi teksnya, tambah Hermawan. Saya telah mendaftarkan perwakilan untuk jaminan sosial. Hanya itu, jika Anda ingin memperluas wewenang, katakan sekarang, saya akan menulis ulang. Dia melirik putraku. Bayu menatap Hermawan. Tidak, katanya cepat. Tepat sekali, hanya jaminan sosial. Tidak perlu tambahan apapun. Hermawan berhenti, seolah-olah mempertimbangkan sesuatu, lalu kembali menatapku. Bapak konfirmasi, Pak Baskoro, persis seperti ini, saya konfirmasi, kataku. Aku menandatanganinya. Tanganku mantap. Aku seorang insinyur. Tulisanku sangat presisi. Setiap huruf, aku menandatangani dengan cara yang sama seperti aku menandatangani semua gambar teknik dalam hidupku. Hermawan mengecap dokumen itu, menjepitnya di map, memberiku satu salinan, satu untuk Bayu, dan menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Semoga berhasil, katanya, dan entah kenapa tatapannya tertuju padaku, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi tapi tidak jadi. Saat itu aku tidak memperhatikannya. Kupikir notaris tua itu hanya lelah. Kami keluar bersama. Sudah akhir musim gugur, semua daun sudah rontok. Bayu menjabat tanganku. Laras mencium pipiku ringan, lalu mereka pergi dengan mobil. Aku berjalan ke stasiun MRT, berpikir, baguslah mereka melakukannya. Bagaimanapun juga, itu adalah tunjangan, dan aku sama sekali tidak menyadari bahwa aku baru saja menandatangani penjualan apartemenku sendiri dengan tulisan tangan yang mantap, tulisan seorang insinyur. Karena di antara catatan tentang perwakilan kepentingan di lembaga jaminan sosial dan catatan tentang hak pengalihan, hanya ada satu baris yang ditambahkan, kemudian dengan tulisan tangan orang lain. Dan aku tidak akan melihat baris ini dalam waktu dekat. Lebih dari sebulan berlalu. Musim hujan dengan cepat menyelimuti Jakarta. Aku menyeduh teh dan mengisi teka-teki silang. 2 pesan singkat dari putraku tentang tunjangan datang. Mereka bilang semuanya berjalan baik, sedang diproses. Aku menunggu, seorang insinyur pemanas tahu cara menunggu. Semuanya adalah proses, berlangsung secara bertahap. Dan kemudian, pada suatu hari Desember yang lembab, bel pintuku berdering. Ada 2 orang di pintu, seorang pria dan seorang wanita. Dia memakai kamera di pinggangnya dan dia membawa tablet. Keduanya mengenakan jaket biru yang identik. "Halo," kata pria itu.
Kami penilai apartemen. Kami ditugaskan ke sini. Ditugaskan oleh siapa? Tanyaku. Mereka saling melirik. Pandangan singkat, cepat, seperti pemain kartu. Ah, ditugaskan oleh pemilik, kata pria itu. Pemilik menelepon kami. Kami sudah mencatat semuanya di tablet. Alamat dan nomor apartemen cocok. Jari-jariku perlahan menjadi dingin, seolah-olah seseorang baru saja membuka jendela dan hawa dingin merayap dari bawah. Pemiliknya adalah saya, kataku. Saya tidak menelepon siapapun, dan Anda tidak boleh masuk. Mereka saling melirik lagi. Wanita itu mengatakan sesuatu pelan pada pria itu. Aku sudah sering mendengarnya. Lalu pria itu melebarkan tangannya, tersenyum tidak enak, dan mengucapkan kalimat yang akan kuingat selama berminggu-minggu. Tunggu sebentar, katanya. Pemiliknya mungkin akan segera pindah. Kami diberitahu bahwa pemilik akan segera pindah. Saya tidak akan pindah, kataku perlahan. Pergilah. Aku menutup pintu. Pelan tanpa membanting. Seorang insinyur bukanlah orang yang suka membanting pintu. Dia berdiri di lorong sejenak lalu masuk ke dapur dan duduk di bangku. Tangannya dingin sekali. Meskipun dapur sangat panas. Pemanas air berdesis, sebagaimana mestinya. Pemilik akan segera pindah. Pemilik akan segera pindah. Aku mengangkat telepon dan menekan nomor Bayu. 1 dering, 2 dering, 3 dering. Lalu dering yang lebih panjang. Dia tidak mengangkat. Aku menelepon lagi dan tersambung pada dering ke-6. Suaranya serak karena tidur, meskipun sudah jam makan siang. Pak, katanya. Aku sedang rapat, Bayu, kataku. Beberapa penilai baru saja datang ke apartemenku. Mereka ingin melihat dan berkata, pemilik akan segera pindah. Dia diam sangat lama, terlalu lama untuk seseorang yang sedang rapat. Pak, akhirnya dia berkata, suaranya seperti anak kecil yang baru saja memecahkan vas dan sedang menunggu ayahnya membantu. Ada yang salah. Mereka salah alamat. Aku akan mencari tahu. Nanti malam aku telepon lagi. Jam berapa nanti malam? Tanyaku. Nanti malam, Pak. Aku tidak bisa bicara sekarang. Aku akan mencari tahu. Sungguh. Dan aku menutup telepon. Air menetes di pipa di belakang dinding. Putraku berkata, aku akan mencari tahu. Dengan nada yang sama seperti ayahnya biasa berkata, bukan ayah yang mengambil rokokmu dari rak. Malam itu dia tidak menelepon kembali. Aku menunggu sampai tengah malam lalu pergi tidur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak mendengar napasku sendiri, hanya keheningan di apartemen. Aku tidak suka keheningan itu. 2 hari kemudian, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya suara wanita. Formal. Terdengar lelah oleh kesopanannya sendiri. Pak Baskoro, mereka bertanya, apakah ini dari kantor pertanahan? Kami menelepon Bapak tentang pengalihan hak milik properti. Dokumen sudah didaftarkan. Bapak bisa datang mengambil salinannya langsung. Aku memintanya mengulangi kalimat itu. Wanita itu mengulanginya dengan kata-kata yang sama. Pengalihan hak milik telah didaftarkan. Aku menutup telepon dan duduk di lantai lorong. Lantainya dingin sekali. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa rumah tidak lagi menahanku. Rumah telah menjadi selembar kertas tipis, ditandatangani di suatu tempat tanpaku. Pagi berikutnya, aku pergi ke kantor pertanahan. Aku berpakaian seolah-olah akan menghadiri rapat penting. Setelan jas, dasi, jaket, dan buku catatan di saku. Kali ini, buku catatan itu terasa lebih berat dari biasanya. Aku berdiri mengantre bersama anak-anak muda dari kafe, wanita hamil, dan nenek-nenek berkerudung. Antrean bergerak lambat. Ketika nomorku dipanggil, aku memberikan KTP. Gadis di balik kaca mencari lama di komputernya, lalu mencetak selembar kertas dan memberikannya kepadaku. Isi salinannya kering. Aku membacanya seperti rumus dalam perhitungan orang lain. Pertama parameter, lalu angka, lalu tanda tangan. Pemilik, PT Cakrawala Sejahtera. Aku membaca baris itu 3 kali. Cakrawala apa, Sejahtera apa? Baris di bawahnya. Tanggal pengalihan. Nilai transaksi adalah 2 miliar rupiah. Aku belum pernah memegang uang sebanyak itu seumur hidupku. Dan di akhir dokumen, 1 baris yang membuat sesuatu dalam diriku hancur diam-diam ditandatangani oleh penerima kuasa. Nama dan perusahaan saya, tanda tangan insinyur, setiap huruf. Tanda tangannya milikku,
Tapi aku tidak menandatangani kontrak. Aku keluar dari kantor pertanahan ke dalam angin dingin dan berjalan di sepanjang trotoar, tidak menyadari kemana aku pergi. Aku berbicara pada diri sendiri dengan kalimat-kalimat pendek, seolah-olah sedang mengisi teka-teki silang. Pemilik sebuah PT. Kesepakatan selesai. Tanda tanganku. Surat kuasa milik Bayu. Saat itu, aku sama sekali tidak berpikir bahwa Laras yang harus disalahkan. Bagi seorang ayah, hal terburuk bukanlah kehilangan apartemen. Hal terburuk adalah putranya sendiri bisa mencuri darinya. Pikiran itu terus menghantuiku di trotoar sepanjang perjalanan MRT ke stasiunku. Di jaketku ada buku catatan berisi rumus, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengannya. Rumus tidak berlaku untuk darah. Aku berjalan ke rumah, berhenti di pintu masuk, dan melihat ke jendela. Semuanya seperti biasa. Hanya saja itu bukan lagi milikku. Aku berjalan mengelilingi halaman dan berhenti di dekat pohon mangga. Pohon yang sama yang kutanam lebih dari 30 tahun yang lalu, ketika Bayu baru mulai belajar berjalan. Saat itu, putraku berdiri di samping sekop. Sekop itu setinggi dadanya. Sekarang pohon mangga itu gundul. Salju kotor menutupi pangkalnya. Orang-orang asing berjalan di halaman, penghuni lantai 1. Seorang ibu mendorong kereta bayi, seorang kurir, mereka tidak memperhatikanku, dan aku merasakan hal sederhana yang membuat dadaku sesak. Aku adalah tamu di sini. Di halamanku sendiri, di gedungkanku sendiri, seorang tamu, semacam pemilik, cakrawala sejahtera. Aku mengeluarkan buku catatan, membuka halaman kosong, dan menulis satu baris. Temukan siapa yang menandatangani untukku. Aku mengangkat kepala dan melihat ke jendela sekali lagi. Jika apartemenku dicuri, aku juga harus menemukan pencurinya. Dan jika putraku diculik, aku tidak akan pernah memaafkan siapapun. Buku catatan itu kembali ke sakuku. Di belakangku ada pohon mangga dan halaman. Tempat untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa seperti orang asing. Mereka datang malam itu, tepat saat aku baru saja selesai makan nasi semur. Bel berdering singkat dan tegas. Kukira itu pengurus RT. Mereka datang lagi untuk mengumpulkan tanda tangan. Aku menyeka bibir dengan serbet lalu pergi membuka pintu. Bayu berdiri di ambang pintu, Laras di sampingnya. Putraku memegang map karton abu-abu dengan logo kecil. Dia memegangnya dengan kedua tangan, seperti anak sekolah yang memegang rapor untuk orang tuanya. "Pak, kami hanya butuh beberapa menit," kata Bayu, melangkah ke lorong tanpa menunggu undangan. Laras mengikutinya masuk, melepaskan sarung tangan hitam tipisnya, sarung tangan kota, untuk pameran dan juga kopi. "Halo Pak Baskoro," kata Ana. "Kami datang untuk urusan yang sangat penting." "Hanya 5 menit," aku bersumpah. Aku diam-diam mundur ke lorong. Aku selalu diam-diam mundur saat mereka datang. Itu kebiasaan lama ayahku. Dia tidak pernah mengumpat saat ada tamu. Dia membiarkan mereka masuk, menggantung mantel mereka, dan menutup pintu. Biarkan mereka bicara. Dapur berbau bawang goreng. Aku menaruh piring di oven. Bayu duduk di bangku yang dulu biasa ia duduki saat kecil, dengan kaki menggantung, hampir menyentuh lantai. Laras tetap berdiri, punggungnya menghadap kompor, sehingga aku bisa melihatnya dengan jelas. "Jadi," katanya, meletakkan map di atas meja, "kami punya penawaran yang tidak bisa kau tolak." Map itu jatuh di samping toples gula. Sebuah stiker ditempel miring di punggungnya. Sebuah ide tentang barbershop. Kartonnya bersih dan baru, seolah-olah dibeli di jalan, dan stikernya ditempel di lift. "Aku mendengarkan," kataku. Bayu berdeham. Dia selalu berdeham setiap kali berbohong. Sejak kecil, ketika dia mencoba membenarkan nilai buruk di rapornya. "Pak, begini. Laras dan aku sedang membuka jaringan barbershop. Bisnis ini sedang tren, sangat menguntungkan. Waralabanya sudah siap, Bapak hanya perlu berinvestasi." Dia mengangguk ke arah map. "Semuanya dijelaskan di sini. Rencana bisnis, tempat, tim ulangku, penata gaya, barista, administrator. Paket lengkap." Laras membuka kunci map. Di dalamnya ada lembaran-lembaran yang dicetak dengan printer warna. Sampulnya bergambar tong dengan celemek kulit, grafik, panah ke atas. Aku mengambil lembaran paling atas dan mengangkatnya ke cahaya. Lembar kedua, ketiga, tidak ada stempel, tidak ada tanda tangan, tidak ada properti,
Semuanya adalah ruang sewaan di O. Aku bisa membedakan gambar desain yang digunakan untuk membangun dan yang hanya untuk pameran. Lembaran-lembaran ini hanya untuk pameran. Berapa yang kau butuhkan? Tanyaku pelan. Bayu berdeham lagi. Pak, sekitar 2. 2 apa? Miliar? Aku meletakkan lembaran itu kembali. Dari sudut ke sudut. Ada retakan di toples gula. Istriku merusaknya abad yang lalu. Aku selalu menyukai retakan ini. Aku tidak punya 2 miliar, kataku. Laras tertawa. Tawa pendek, keras, seolah-olah dia baru saja menjatuhkan koin ke lantai. Pak Baskoro, ayolah, jangan kekanak-kanakan. Bapak punya apartemen yang sedang kita tempati ini, bangunan peninggalan Belanda yang besar di Menteng dengan dapur. Kami sudah memeriksanya. Kami pikir kami bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi lagi. Aku diam. Perasaan dingin perlahan naik di dadaku, seperti air di pipa pemanas tua. Ini apartemen tempat tinggalku, kataku. Apartemen tempat Zoya pernah tinggal, apartemen tempat ayah Bayu dibesarkan, kan? Bayu mulai bicara, lalu tiba-tiba berhenti. Apartemen tempat Bayu dibesarkan. Ulangku, menatap putraku, dan juga apartemen yang mereka janjikan akan dikembalikan kepadanya setelah aku meninggal. Aku ingat itu, tapi aku tidak akan mengembalikannya sampai nanti. Dan sekarang aku tinggal di sini. Laras mendekat, sangat dekat. Aku mencium bau parfumnya, kuat, oriental, asing. Dia sedikit lebih tinggi dariku dengan sepatu botnya dan menatapku. Pak Baskoro, jangan sentimental. Bapak sudah pensiun. Bapak tidak butuh apartemen ini lagi. Aku mendengar kalimat itu dengan jelas. Setiap kata. Bapak tidak butuh apartemen ini. Dia mengucapkan setiap suku kata dengan tepat, seperti orang membaca diagnosis di klinik, tanpa amarah, tanpa kesal, seolah-olah itu adalah hal yang sudah jelas. Aku tidak tahu apa yang seharusnya muncul dalam diriku, mungkin kemarahan, ayah lain pasti akan marah saat itu. Tapi di dalam diriku, ada perasaan yang sangat tenang. Ketenangan seperti di pabrik saat mereka mematikan kompresor utama, dan kau tiba-tiba mendengar tetesan air dari keran di suatu tempat yang jauh. Aku menoleh ke putraku. Dia duduk di bangku dan menatap lantai. Di usia 40 tahun, seorang pria yang menatap lantai saat istrinya mengatakan hal-hal seperti itu kepada ayahnya bukan lagi seorang putra. Dia adalah orang lain. Seseorang yang namanya di paspor sama dengan nama putranya. Bayu, kataku. Dia mengangkat kepala. Di matanya tidak ada apa-apa, tidak ada rasa malu, tidak ada keras kepala. Kelelahan yang datang dari orang-orang yang sudah lama membuat keputusan dan sedang menunggu percakapan berakhir. Bayu, ulangku, kau datang ke sini hanya 5 menit? 5 menit sudah berlalu. Pergilah. Laras tiba-tiba menutup map. Suara kuncinya berbunyi sangat keras. Nanti juga Bapak akan berubah pikiran, katanya. Pergi, ulangku. Dan tahu tidak? Jangan kembali lagi. Mereka berpakaian di lorong dalam diam. Aku berdiri di pintu dapur dan melihat putraku mencoba mengancingkan lengan jaketnya tapi tidak berhasil. Dia terus meraba-raba, wajahnya memerah. Laras berpakaian dengan cepat, tenang, dan hati-hati. Dia keluar lebih dulu, bahkan tidak menoleh. Bayu berhenti di pintu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku sudah melangkah maju dan menutup pintu di belakangnya. Aku menekan kunci, memutarnya, dan memasukkan rantai pengaman. Lalu aku berdiri lama di lorong yang gelap, mendengarkan mereka turun tangga. Langkah Laras cepat dan tegas. Tumitnya mengetuk ubin dengan keras. Langkah Bayu berat dan tidak teratur, seolah-olah dia melambat. Aku kembali ke dapur, nasi di wastafel sudah dingin. Aku menyalakan air, membilasnya, dan berpikir bahwa besok aku harus membeli roti. Lalu keheningan menyelimuti. 2 minggu. Sekarang aku tahu bagaimana rasanya 2 minggu hening. Ketika tidak ada telepon yang berdering di rumah di Menteng, tidak ada bel pintu yang berbunyi. 3 hari pertama, aku menunggu Bayu menelepon. Kubayangkan dia akan berkata, "Pak, maafkan aku." Laras sangat gugup, aku bahkan berlatih jawabanku. Singkat, tenang, dengan sedikit rekonsiliasi, dia tidak menelepon. Pada hari keempat, aku meneleponnya sendiri, mengambil ponsel pintar lamaku dari dinding dan menekan nomornya, dering teleponnya panjang. Kemudian, aku mendengar mesin penjawab,
Pelanggan sedang tidak dapat dihubungi. Aku mencoba lagi 1 jam kemudian, dan hal yang sama terjadi di malam hari. Pada hari kelima, aku menelepon lagi. Kali ini, dering teleponnya normal. 1, 2, 3. Pada hari keempat, mereka mengangkat dan langsung menutupnya. Aku mendengar napas sekejap, suara gemerisik, dan bunyi bip pendek. Aku menekan lagi. Sibuk lagi. Aku menyadari mereka menutup telepon. Aku duduk di bangku dan meletakkan telepon di tepi meja. Ponsel pintar tua yang diberikan Zoya padaku, dia bilang itu sederhana, tapi aku akan terbiasa. Ponsel itu tergeletak di sana, diam. Aku mengirim pesan kepada putraku. Pertama, aku menulis pesan panjang. Bayu, ayah tidak marah. Ayah hanya ingin tahu kamu masih hidup dan semuanya baik-baik saja. Telepon ayah, ya. Aku membacanya lagi, menghapusnya, lalu menulis pesan yang lebih singkat. Bayu, telepon ayah, terkirim. Diterima, dibaca, tapi tidak ada balasan. Pesan lain di malam hari. Nak, ayah khawatir. Terkirim, dibaca, tapi tidak ada balasan. Untuk besok, Bayu. 1 kata terkirim, dibaca, tapi tidak ada balasan. Pada hari ke-8, aku berhenti. Aku duduk di kursi berlengan di bawah lampu lantai. Di depan teka-teki silang dan mencoba memecahkan 7 huruf vertikal. Filsuf eksistensialis Prancis. 5 huruf. Aku tahu jawabannya. Sartre. Tapi aku duduk dengan pensil di atas kotak-kotak dan tidak bisa menulis ke-5 huruf itu. Di luar sepi, halaman sepi. Pohon mangga yang kutanam saat Bayu masih kecil sekarang gundul. Musim gugur lalu, semua daunnya rontok sebelum pohon mangga lainnya di daerah itu. Aku menyadarinya karena terlihat dari dapur. Pada hari ke-10, aku mengeluarkan buku catatan lagi. Yang kecil, ukuran A640. Aku membawanya seumur hidupku. Pertama melalui bengkel, lalu melalui departemen, lalu saat pensiun, aku tetap membawanya karena tanganku mengingatnya. Di dalamnya ada rumus panas, koefisien, dan grafik buatan tangan. Halaman terakhir kosong. Aku membaliknya dan menulis tanggal, hanya tanggal, hari ke-10. Tanpa pikiran, tanpa kata, hanya angka. Agar aku bisa mengingat kapan terakhir kali aku mencoba meneleponnya. Pada hari ke-12, aku tidak lagi terkejut setiap kali mendengar suara gemerisik di pintu masuk. Di lantai 14, bel pintu berdering. Seperti orang bodoh, aku berlari untuk membukanya. Aku tidak melihat melalui lubang intip atau bertanya siapa yang datang. Aku berlari karena aku sudah menunggu panggilan ini selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu, aku sudah 10 kali menyalahkan diriku sendiri. Karena mengatakan, jangan kembali, dan juga 10 kali memuji diriku sendiri karenanya. Aku memutar kunci, melepas rantai, dan membuka pintu. Bayu dan Laras berdiri di tangga. Masing-masing membawa 1 koper. 2 koper hitam besar beroda, jenis yang digunakan untuk liburan atau pindah rumah. Laras membawa tas olahraga di sikunya dan Bayu di bahunya. Tas wanita kecil dari kulit mengkilap dengan kunci berlapis emas. Aku melihat mereka, dan sejenak tidak bisa mengerti kemana mereka pergi. Otakku tidak bisa langsung memahaminya. Pak, kata Bayu, suaranya serak, seperti sedang pilek. Kami datang mengunjungimu. Maksudmu, mengunjungimu? Tanyaku. Kami perlu tinggal, jawabnya, menatap lantai. Kami harus meninggalkan apartemen. Apartemen sewaan, kami tidak punya uang untuk hotel. Laras hamil. Dia mengucapkan kata terakhir dengan sangat cepat, seperti kata sandi, seolah-olah itu akan menyelesaikan semuanya seketika. Aku diberitahu oleh Tirta tentang kehamilan itu. Kenyataannya tidak ada kehamilan. Laras membawa surat keterangan tekanan darah palsu. Bayu sendiri tidak tahu. Aku melirik Laras. Dia berdiri sedikit miring. Wajahnya pucat, tapi tidak bingung, melainkan sangat fokus, seperti sedang belajar untuk ujian. Dia sedikit mengangkat dagunya dan melihat melewatiku, jauh ke dalam apartemen, ke lorong, ke dapur, ke dinding. Aku menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Tidak, kataku. Kata itu keluar tanpa suara, hanya embusan napas. Apa? Tanya Bayu. Tidak. Ulangku lebih keras. Kau tidak akan masuk ke sini. Pak, dia hamil. Tidak,
Kau ayahnya. Kau putraku, kataku, dan aku mendengar sesuatu yang baru dalam suaraku sendiri, sesuatu yang sudah lama tidak kudengar, tapi bukan suaranya. Dan aku akan menjadi kakek dari anakmu jika kau punya anak, hanya dengan syarat tidak ada yang membawa koper ke rumahku setelah percakapan seperti ini. Bayu, pergi. Aku mulai menutup pintu. Laras melangkah maju seketika. Aku melihat wajahnya mendekat, cantik, lembut, tanpa kebencian, dengan rasa ingin tahu yang terfokus. Dan detik berikutnya, aku merasakan sesuatu yang hangat dan basah di pipi dan kerah kemejaku. Butuh beberapa saat bagiku untuk menyadari apa itu. Seumur hidupku belum pernah ada yang meludahi wajahku. Tidak saat kecil bermain di halaman, tidak di militer, tidak di toko, bahkan saat mengantre roti tahun 1993. Dia mundur setengah langkah dan menghela napas. Aku berdiri di sana, tangan kaku di pintu, air liur menetes di pipi, ke dagu, di sepanjang kerah kemeja biru tua dengan motif garis-garis putih tipis. Aku selalu memakai kemeja itu di rumah. Karena lembut dan tidak apa-apa jika tidak sengaja menumpahkan teh di atasnya. Aku tidak bergerak, tidak berteriak, tidak mengatakan sepatah kata pun. Bayu berdiri di belakangnya, juga tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka lalu tertutup, meraih sikunya seolah ingin menariknya, tapi tidak jadi. Aku perlahan menutup pintu, memutar kunci, dan mengaitkan gembok. Dari balik pintu, aku mendengar suaranya. Baiklah, duduklah sendirian, Pak Tua. Lalu suara sepatu hak tinggi di tangga, lalu hening. Aku tidak ingat bagaimana aku sampai di dapur. Aku ingat aku masih memakai sandal jepit di lorong, berjalan sampai ke lantai dapur berubin, dan hanya berhenti di sebuah bangku. Aku duduk. Bangku itu berderit. Kaki belakang kanan Kat selalu berderit. Aku duduk dan melihat telapak tangan kiriku yang ada di pahaku. Kosong. Seharusnya ada sesuatu di dalamnya, tapi tidak ada apa-apa. Kemudian, aku mengangkat tangan kananku, dan dengan sangat perlahan menyapukan lengan baju ke pipi, lalu ke kerah. Lengan bajunya terbuat dari flanel, menyerap dengan baik. Aku melihat lengan baju itu, noda basah gelap masih ada di sana. Aku tidak mencucinya. Aku tidak tahu kenapa, aku hanya tidak mencucinya. Mungkin, karena sebagian dari diriku sudah mengerti, noda ini akan berguna. Sebagian dari diriku bukanlah seorang ayah, seorang suami, atau seorang pensiunan insinyur pemanas. Sebagian dari diriku adalah mesin hitung yang dibayar seumur hidup untuk melihat di mana tumpukan barang akan lewat dan di mana tidak. Aku melepas kemeja di dapur dengan hati-hati, tidak membaliknya, melipatnya di bangku, kerah menghadap ke atas agar noda terlihat. Aku pergi ke kamar untuk ganti baju. Setelan lain, setelan abu-abu yang biasa kupakai ke kantor notaris. Aku kembali. Telepon ada di samping toples gula. Aku mengambilnya. Tua dan berat, layarnya sudah usang. Aku menelusuri kontak. Zoya, Dewi, klinik. Tukang ledeng RT. Tirta Wibowo. Kami satu alma mater. Dia kemudian mengambil jurusan hukum, aku mengambil jurusan teknik sipil. Dia sudah berpraktik hukum lebih dari 40 tahun dan tahu nama semua notaris di Jakarta. Dan dia masih punya apartemen di Jalan Akademik. Dan istrinya, Inna, yang memasak sup iga yang begitu lezat sampai membuat orang ingin menangis. Kami tidak bertemu selama sekitar 10 tahun, hanya saling menelepon pada hari ulang tahun. Ulang tahunnya di bulan Januari, ulang tahunku di bulan Mei. Saat itu, aku membutuhkannya. Bukan putraku, bukan adikku, bukan dokter, Tirta. Aku menekan tombol panggil. 1, bunyi bip, bunyi kedua. Bunyi ketiga, Baskoro. Suara tenang, sedikit serak, terdengar di seberang sana. Kau ini Pak Tua, aku baru saja mau makan malam. Tirta, kataku, hanya satu kata. Dan caraku mengucapkannya langsung membuatnya terdiam di seberang sana. Aku mendengar seseorang meletakkan piring di dapur. Kursi berderit, dan dia berjalan ke lorong dengan teleponnya. Aku tahu apartemennya, aku tahu lorong ini. Ada apa? Tanyanya. Tirta, mereka datang meminta kunci. Kunci apa? Putraku dan menantuku.
dengan koper di tangan, berkata dari apartemen, "Kami perlu tinggal." Aku menolak. Ada jeda singkat. Dan dia meludah, kataku pada diri sendiri. Laras berdiri di ambang pintu. Aku menutup pintu. Dia diam selama 2 detik. Lalu aku mendengarnya berbicara dengan sangat datar, sangat seperti pengacara, tanpa erangan atau keluhan. "Bagaimana bisa?" kata Baskoro. "Dengarkan aku baik-baik. Jangan cuci kemeja yang kau pakai, lepas dan masukkan ke dalam kantong kertas. Bukan kantong plastik, tapi kantong kertas dari toko, apa saja boleh. Tanda tangani kantong itu, dengan apa saja, dengan pulpen. Tulis tanggal, waktu. Simpan di lemari dan jangan disentuh. Paham? Paham, kataku. Dan aku menambahkan, melihat kemeja kotak-kotak biru yang terlipat rapi di bangku. Aku sudah melepasnya. "Bagus," katanya. "Kedua, kau punya CCTV digital di lobi, kan? Pengelola gedung memasangnya tahun lalu. Rekamannya disimpan." Mereka bilang begitu. "Disimpan berapa lama?" "Aku tidak tahu. Kita akan cari tahu." Ketiga, jangan katakan apapun kepada siapapun. Bukan tetanggamu, bukan kakakmu, dan terutama bukan putramu. Jika putramu menelepon, angkat, dengarkan, jangan janjikan apa-apa. Aku akan selesai makan lalu ke sana dalam waktu 1 jam lebih. Tirta, jangan. Sudah malam. Baskoro. Dia tersenyum pahit. Aku sudah melakukan ini selama 40 tahun. Mereka menerima panggilan seperti ini kapan saja. Aku sedang dalam perjalanan. Aku menutup telepon. Telepon itu tergeletak rapi di tepi meja. Sebuah toples gula retak, sebuah ponsel pintar tua, sebuah meja kosong, halaman di luar gelap, pohon mangga hitam. Aku bangkit, pergi ke jendela dan berdiri di sana cukup lama sampai lututku berhenti gemetar. Gemetar itu bukan karena takut atau dendam. Itu jenis gemetar yang kau rasakan saat kau sudah lama mengangkat beban berat dan baru saja meletakkannya. Aku sudah mengangkatnya selama 2 minggu dan sekarang aku sudah meletakkannya. Lalu aku mengambil kantong kertas dari rak roti. Pagi itu aku menyimpan roti di dalamnya, membersihkan remah-remahnya ke wastafel, kembali ke bangku, dan dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menyentuh kerah dengan tangan, memasukkan kemeja ke dalam kantong. Aku menulis tanggal dan waktu di kantong dengan pulpen. Hari ini, jam 8.20. Aku meletakkan bungkusan itu di rak atas lemari, tempat aku menyimpan dokumen kerja lama di kotak sepatu. Aku menutup pintu. Tirta datang tepat 1 jam 10 menit kemudian. Aku mendengar pintu mobil dibanting di luar pintu masuk. Aku mendengarnya naik tangga. Dia tidak pernah menggunakan lift. Dia bilang berdiri lama tidak baik untuk jantung. Dia membunyikan bel sekali, singkat. Aku membuka pintu. Dia mengenakan jas hujan, menjepit tas kulit tipis di bawah lengannya, dan wajahnya bisa mengatakan kepada penyelidik manapun, "Jangan macam-macam." Dia menatapku lurus, bukan dengan simpati atau kasihan, tapi sangat profesional, seperti cara orang melihat pasien yang masih bisa melewatinya. "Tunjukkan padaku," katanya, alih-alih salam. Aku membawanya ke dapur dan menyalakan teko listrik. Dia duduk di bangku yang sama tempat Bayu duduk 3 jam sebelumnya, hanya saja dia meletakkan tasnya di antara sepatu botnya dan meletakkan tangannya yang besar dan berbintik-bintik di atas taplak meja. "Pertama, ceritakan padaku pelan-pelan, semua tanggal yang kau ingat, semua nama." Aku mulai bercerita tentang surat kuasa, tentang Hermawan, tentang para penilai, tentang telepon, dari kantor pertanahan dan salinan dari PT Cakrawala Sejahtera, tentang kedatangan mereka dengan map dan tentang kalimat itu, "Bapak tidak butuh apartemen ini." Sekitar 2 minggu hening, tentang koper-koper, tentang penolakan, tentang ludah. Dia mendengarkan dan tidak mencatat apa-apa. Awalnya aku terkejut, di mana buku catatannya, di mana pulpennya. Lalu aku sadar, dia menyimpan semuanya di kepalanya. Dia sudah menyimpan semuanya di kepalanya selama 45 tahun. Dan dia tidak perlu menuliskannya untuk mengingat. Ketika aku selesai, dia diam lama, lalu menuangkan air mendidih dari teko langsung ke cangkir tanpa kantong teh, dan perlahan, sambil membakar bibirnya, menyesapnya. "Baiklah," katanya. "Baskoro, situasinya begini. Ini bukan sengketa keluarga, tapi kejahatan pidana.
Setidaknya 2 pasal, kemungkinan besar 3. Tapi sekarang, mari kita lupakan itu sejenak. Pertama, kita perlu mengumpulkan bukti. Pertama, kita butuh CCTV itu, kataku. Dari situlah kita akan mulai. Dia setuju, karena itu adalah sumber utama penghinaan. Meludah tepat di depan pintu adalah sesuatu yang harus dilihat atau didengar hakim melalui video. Besok pagi, kau dan aku akan pergi ke pengelola gedung, meminta unduhan rekaman dari kamera di pintu masuk, lalu kita akan pergi ke Hermawan, notarismu, tanpa pemberitahuan. Kita sendiri. Aku ingin melihat sendiri surat kuasa asli di arsipnya dan membandingkannya dengan yang dikirim ke Badan Pertanahan Nasional. Hanya 1 koma yang tidak cocok, itu pemalsuan. Dan pemalsuan akan mengubah segalanya. Mengubah apa? Tanyaku. Semuanya, kata Tirta, meletakkan cangkirnya. Termasuk fakta bahwa kesepakatan itu menjadi batal sejak saat ditandatangani. Kita akan mendapatkan kembali apartemen itu. Hanya masalah waktu dan prosedur hukum. Aku mengangguk dan melihat tanganku. Mereka tergeletak diam di lutut. Dan satu hal lagi, Tirta merogoh tasnya dan mengeluarkan ponsel pintar sederhana dalam casing hitam. Ini ponsel cadanganku. Ada kartu SIM tanpa label di sini. Jika Laras meneleponmu dengan telepon tombol, bawa telepon untuk mendengarkan. Jawab singkat, jangan marah. Tapi jika dia atau Bayu datang ke sini, ke halaman keluar, di mana saja tekan tombol ini. Dia menunjuk. Dan masukkan ponsel pintar ke saku dalam jaket, buka tutupnya. Ini adalah perekam suara yang merekam semuanya. Paham? Paham. Jangan katakan apa-apa kepada mereka. Biarkan mereka bicara. Tugasmu adalah bernapas pelan ke saku. Baik, dia selesai minum air panasnya, berdiri, dan mengancingkan mantelnya. Dia berbalik ke arah pintu. Baskoro, aku akan memberitahumu satu hal. Dan setelah itu kita tidak akan kembali ke topik ini lagi. Kau tidak akan suka, tapi kau harus mendengarkannya. Katakan, Bayu, kata Tirta, sekarang kau tidak punya putra, nanti kau akan punya putra. Jika kau beruntung, sekarang kau punya seorang kaki tangan. Ingat itu, saat kau mulai merasa kasihan padanya di tengah persidangan, kita akan kalah. Tidak semua, tapi akan kalah banyak. Kau mengerti maksudku? Aku mengangguk. Dia menepuk bahuku dengan mantap seperti orang tua, lalu pergi. Aku menutup pintu di belakangnya, mengunci, kembali ke dapur, duduk di bangku yang biasa, mengambil buku catatan A6 dari saku dalam jaket, membuka halaman yang hanya bertuliskan tanggal 10, membalik ke halaman berikutnya, mengambil pensil, dan dengan hati-hati menulis satu kata di bagian atas, beban. Aku menggarisbawahi kata itu. Pagi berikutnya, aku bercukur perlahan, seolah-olah sedang bersiap untuk rapat. Kemeja yang terkena ludah ada di dalam kantong kertas yang dibawa Tirta. Itu bukan lagi pakaian, hanya barang bukti. Tirta datang jam 10. Aku masuk ke mobil. Dia mengemudi dalam diam. Hanya 1 blok dari sini. Kita akan ke kantor pengelola gedung. Ketuanya ingat aku. Aku menipu tetangganya musim gugur lalu. Dia harus segera membuka servernya. Aku mengangguk. Ruang bawah tanah kantor pengelola gedung berbau debu tua dan oli. Ketua, seorang pria gemuk dengan sweater longgar, melirik Tirta dan langsung pergi ke lemari tempat kotak logam berada. Sebuah LED hijau berkedip di kotak itu. Hari apa ini? Gumamnya. Tirta membaca tanggal. Hari peludahan. Ketua mengayunkan mapnya. Membuka folder, mengerutkan kening, menggulir ke sana kemari, membuka folder lain, dan menekan tombol. Wajahnya mulai menggelap. Tirta, katanya tanpa menoleh. Kita punya penyimpanan 7 hari. Lalu, fakta bahwa kita punya penyimpanan 7 hari dan peludahan terjadi lebih dari seminggu yang lalu, Au dan aku baru saja bicara kemarin. Proses rotasi telah dihapus secara otomatis. Sistem secara otomatis menghapus yang lama untuk memberi ruang bagi yang baru. Tirta diam, lalu duduk di kursi plastik yang bersandar ke dinding. Aku berdiri di tengah ruang bawah tanah. LED hijau berkedip secara teratur. Ia menghitung setiap detik. Detik-detik yang tidak lagi berarti apa-apa. Kau yakin? Tanya Tirta. Aku akan memberimu laporannya. Semuanya tertulis di sana.
Penyimpanan selama 7 hari, lalu ditimpa. Aku memasang sistem ini sekitar 5 tahun yang lalu, mengkonfigurasinya sendiri. Beri aku laporannya. Ketua mencetak kertas itu dan mengecapnya. Tirta melipat kertas itu menjadi 4 dan memasukkannya ke saku dalam jaketnya. Dia berdiri dan menatapku. Ayo pergi. Di luar masih terang dan dingin. Aku duduk di kursi depan dan tidak menutup pintu sepenuhnya. Aku memegang gagang pintu dan menatap satu titik di aspal. Aku merasa jika aku bangun dan berjalan sekarang, aku juga akan menghilang secara otomatis setelah 7 hari. Tirta tidak menyalakan mesin dan berbalik ke arahku. Baskoro, tutup pintunya. Aku menutupnya. Rekaman itu hilang, tidak bisa dipulihkan. Bukan karena musuh cerdas, tapi karena begitulah cara sistem bekerja. Ingat itu dan jangan pernah memikirkannya lagi. Kita tidak membangun berdasarkan film, kita membangun berdasarkan kertas. Kertas lebih bisa diandalkan daripada film. Film mungkin tidak akan pernah ditemukan. Kertas akan ditemukan jika ada di arsip notaris. Aku diam. Dia melanjutkan, di mana surat kuasamu ditandatangani? Di Hermawan, di Jalan Malaya Semyonovskaya. Kita ke Hermawan sekarang. Dia punya aslinya di arsip, biarkan dia mengambilnya. Untuk pertama kalinya pagi itu, perasaan hangat samar muncul di hatiku setelah sekian lama dingin. Ayo pergi. Kantor Hermawan masih sama seperti 10 tahun yang lalu. Meja gelap, lampu dengan kap hijau, lemari arsip karton yang menumpuk hingga langit-langit. Hermawan duduk dengan kacamata bertengger di ujung hidungnya, sedang menulis sesuatu. Dia tegang saat melihat Tirta. Pak Hermawan, Tirta memulai dengan sopan. Kami butuh surat kuasa asli dari Baskoro Solovyov. Isinya ditulis musim gugur lalu, jaminan sosial. Hermawan berhenti, menatapku, lalu bangkit, pergi ke lemari arsip, menggeser jarinya di sepanjang punggung buku, mengeluarkan map, meletakkannya di meja, membukanya, dan mengeluarkan selembar kertas. Ini silakan. Ini salinan kedua, yang diarsipkan. Tirta mengeluarkan lembar kedua dari sakunya, salinan dari BPN, yang diambil sehari sebelumnya, dan meletakkannya di sampingnya. 2 lembar kertas tergeletak berdampingan di bawah lampu hijau. Aku membungkuk. Judulnya identik di bagian atas, detailnya identik, tanggalnya identik. Tanda tanganku di bagian bawah kedua lembar, tulisan tanganku sendiri. Aku biasanya mengulangi huruf V dalam teks. Dan ini paragraf di tengah. Salinan arsip berbunyi. Untuk mewakili kepentingan di lembaga jaminan sosial, salinan dari BPN berisi konten yang sama seperti dalam surat kuasa, serta di lembaga pendaftaran hak milik properti, termasuk hak untuk mengalihkan properti tersebut dengan cara apapun. 2 baris dicetak tambahan oleh printer lain dengan kepadatan tinta yang berbeda. Aku langsung menyadarinya. Suara insinyur telah mengenali perbedaannya. Hermawan belum melihat. Dia melihat ke arahku, tapi tidak mengerti. Pak Hermawan, kata Tirta dengan tenang. Lihat baik-baik paruh kedua teks. Bandingkan dengan teks arsip. Hermawan membungkuk, menyesuaikan kacamatanya, membaca sekali, membaca 2 kali, lalu perlahan melepas kacamatanya, meletakkannya di meja, dan menyeka dahinya dengan telapak tangannya. Tangannya mulai gemetar ringan. Itu tidak ada di salinanku, katanya pelan. Tepat sekali, konfirmasi Tirta. Ditambahkan setelah sertifikasi. Kemungkinan besar, mereka mencetak ulang halaman pertama dengan printer lain, memasukkannya ke tumpukan dokumen, dan mengirimkannya ke BPN. Stempel dan tanda tangan Bapak ada di halaman terakhir. Itu tidak disentuh sama sekali. Hermawan duduk di kursinya dan diam lama. Sekretaris di ruangan sebelah mengetik dengan cepat. Suara itu lebih keras dari keheningan kami. Pak Hermawan, kata Tirta lebih pelan lagi. Aku butuh kesaksian Bapak. Secara resmi, Bapak hanya mengkonfirmasi konten tentang jaminan sosial, bahwa tidak ada penyebutan tentang pemisahan baik dalam percakapan maupun teks, jika tidak klienku akan kehilangan satu-satunya rumahnya. Hermawan menatapku lama lalu mengangguk. Ya, akan kulakukan. Aku akan mendiktekannya kepada asistenku dan menandatanganinya hari ini. Aku sudah menjadi notaris selama 30 tahun. Aku punya izin. Aku tidak akan membiarkan namaku digunakan untuk menutupi ini. Dia berhenti sejenak. Maafkan aku, Pak Baskoro. Seharusnya aku bertanya lagi saat mereka membawa putramu.
Aku tidak bertanya. Kupikir itu hanya masalah kecil. Kau bertanya lagi? Kataku sekali. Aku ingat, sekali tidak cukup. Kami pergi dengan salinan kesaksiannya dan janji akan mengembalikan aslinya di malam hari. Di mobil, Tirta meletakkan kertas itu di dashboard. Baskoro, sekarang kita punya dinding, kita tidak lagi melayang di udara. Aku berpikir tentang Bayu, saat aku berusia 12 tahun, sering membawakanku tugas fisika di kertas bergaris. Dia selalu memeriksa setiap angka dengan teliti, takut aku tertawa saat melihat kesalahan. Aku tidak pernah tertawa. Aku hanya berkata, lihat lagi. Dia akan melihat dan menemukannya. Hari ini, aku menemukan kesalahan yang tidak ia periksa lagi. 3 hari berlalu dengan tenang. Aku tidak meninggalkan apartemen lebih lama dari saat pergi ke supermarket. Tirta menelepon singkat di pagi dan malam hari. Bagaimana kabarmu? Sudah makan apa? Tidur nyenyak? Pada hari keempat, bel pintu berdering. Seorang letnan muda berseragam berdiri di ambang pintu. Di belakangnya ada seorang saksi, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, bibirnya terkatup rapat. Pak Baskoro Solovyov, polisi sektor Smirnov. Ada laporan terhadap Bapak. Boleh saya masuk? Saya persilakan. Dia duduk di meja dapur dan membentangkan kertas-kertas. Ibu Bragina Solovyova yang hilang menyatakan bahwa pada tanggal 14, Bapak telah melukainya. Terkena pintu mobil di bahu. Surat keterangan dari UGD. Akui saja. Muda, lelah, acuh tak acuh. Baginya, ini adalah tes nomor 37 minggu ini. Pukul 14.00, aku sendirian di apartemen. Tidak mendekati mobil. Di mana mobil Bapak? Aku tidak punya mobil. Menjualnya sekitar 5 tahun yang lalu. Dia mendongak. Untuk pertama kalinya, sesuatu yang hidup muncul di matanya. Bapak tidak punya mobil? Tidak. Dia mencatatnya. Beberapa pertanyaan lagi. Aku menjawab singkat. Akhirnya merapikan kertas, bangkit, dan menghela napas. Pak Baskoro, saya akan membuat laporan pemeriksaan, tapi permohonan izin sudah diterima. Secara formal, prosedur sudah dimulai. Bapak perlu melapor ke kantor dalam beberapa hari ke depan dan memberikan penjelasan tertulis. Saya akan hadir, dan dia berhenti. Jika Bapak punya pengacara, bawa mereka. Saya hanya memberi Bapak nasihat ramah. Ya, dia pergi. Aku menutup pintu di belakangnya, berdiri di sana sejenak, lalu mengangkat telepon untuk menelpon Tirta. Ada laporan polisi tentang penyerangan. Dia punya senapan penembak jitu dari pintu mobil yang tidak aku punya. Di seberang sana, aku mendengar tawa singkat, kering, tanpa humor. Baskoro, kau mengerti apa yang baru saja dia lakukan? Dia memberi kita pasal 306. Laporan palsu yang disengaja dikombinasikan dengan tuduhan kejahatan kekerasan. Bagian kedua, maksimal 3 tahun penjara bersama dengan tuduhan utama penipuan. Dia tidak lagi punya satu masalah, tapi 2 masalah. Apa yang harus kulakukan? Tidak perlu melakukan apa-apa. Pergi ke kantor polisi, jelaskan, lampirkan kwitansi penjualan mobil, dan laporan polisi lalu lintas yang membuktikan kau tidak memiliki mobil itu. Aku akan menyiapkan dokumennya malam ini. Itu saja. Biarkan kesaksiannya mati sendiri. Lalu kita akan mengeluarkannya dan memasukkannya kembali ke pangkuannya. Aku menutup telepon dan duduk di bangku di lorong, bangku yang sama tempat aku duduk setelah insiden ludah. Saat itu, kupikir semuanya sudah berakhir. Sekarang aku sadar itu baru saja dimulai. Akhir pekan itu, Tirta datang dengan map dan laptop, membentangkan kertas-kertas di meja dapur. Unit Cup telah bekerja melalui seorang kenalan. Lihat, halaman pertama adalah rekening koran PT Cakrawala Sejahtera. 12 juta dolar ditransfer di musim dingin dalam 2 tahap, masing-masing $6. Pada hari yang sama, uang ini ditransfer ke rekening pribadi, Bragina E. Dari sini Tirta menunjuk. 12 juta dolar ditransfer dalam 3 kali pembayaran. 6 juta dolar untuk IP Barber Holding Yuk, Makhachkala. 4 juta dolar untuk IP Barber Holding Yuk, 2 pemilik yang sama. 1 transfer ke kartu pribadi di Stavropol. Dan perusahaan pemilik barbershop ini apa? Perusahaan fiktif. Badan hukum ini didaftarkan sebulan sebelum transaksi terjadi. Kantornya berada di sebuah apartemen di lantai dasar sebuah gedung apartemen. Pendirinya adalah seorang pensiunan wanita yang belum pernah kutemui.
Uang dari rekening itu ditransfer ke rekening valuta asing dalam waktu 24 jam. Rekening valuta asing ditransfer ke luar negeri, dan rekening valuta asing itu hilang tanpa jejak. Ini adalah trik klasik. Laras mengira dia berinvestasi dalam jaringan barbershop dan menjadi mitra di wilayah selatan jaringan tersebut. Dia telah ditipu. Bukan kami yang melakukannya. Ini adalah penipu profesional yang bekerja untuk investor, mencari keuntungan mudah. Dia adalah korban penipu yang menyimpan uangmu. 12 juta dolar yang kugunakan untuk membangun rumah seumur hidupku telah hilang dalam 2 hari. Bukan di apartemen di Sochi, bukan di mobil, tapi di udara. Apakah dia tahu? Kukira dia sudah menyadarinya. Kalau tidak, dia tidak akan melapor ke polisi. Hal pertama yang dilakukan seseorang ketika menyadari dirinya ditipu adalah menyerang untuk menunjukkan bahwa dia adalah korban. Tirta menatapku. Baskoro, aku harus memperingatkanmu. Dia akan datang. Bukan di sini. Dia takut aku sudah memasang mikrofon padanya. Kemungkinan besar, dia akan ke halaman sendirian tanpa Bayu. Dia akan mencoba mendapatkan simpati atau mengintimidasimu. Saat dia datang, jangan diam, tapi jangan katakan apapun yang tidak perlu. Nyalakan telepon ini, masukkan ke saku jaket seperti ini, dengan mikrofon menghadap keluar. Aku mengatur mode rekam hanya dengan satu klik di bagian atas. Klik, dan itu akan mulai. Dia meletakkan ponsel pintar baru di atas meja. Aku mengambilnya. Berat, dingin. Layarnya besar, masih terbungkus plastik pelindung. Aku belum pernah memegang yang seperti ini seumur hidupku. Ponsel lamaku lebih sederhana. Aku tidak tahu kenapa. Ada tombol merah di atas. Klik, itu akan menulis. Klik lagi, itu akan berhenti. Hanya itu, aku memasukkan ponsel pintar ke saku jaket di samping buku catatan. Dia datang pada Rabu malam. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari toko, membawa sekantong roti dan kefir. Sebuah bayangan dengan mantel panjang berdiri di halaman dekat pohon mangga yang kutanam 40 tahun yang lalu. Aku mengenalinya dari pintu masuk. Dia berjalan ke arahku dan berhenti 3 langkah dariku. Aku juga berhenti. Aku menekan tombol merah di sakuku dengan tangan kanan. Dia tidak memperhatikan. Pak Baskoro, dia mulai berbicara pelan, hampir dengan penuh kasih sayang. Kita perlu bicara berdua, tanpa pengacara. Aku diam. Aku tahu Bapak sudah ke kantor notaris. Aku tahu Pak Hermawan sudah memberitahu Bapak sesuatu. Pak Hermawan adalah orang tua. Dia bisa saja merusak kertasnya sendiri. Jika Bapak menarik laporan sekarang, sebelum apapun dibawa ke pengadilan, kita bisa menyelesaikan semuanya. Aku akan mengembalikan bagian Bapak. 10% adalah uang yang bagus untuk usia Bapak. Aku diam. Bapak mengerti apa yang akan terjadi jika Bapak tidak mundur, Bayu akan masuk penjara. Putra Bapak. Darah daging Bapak. Aku jamin, dia akan masuk penjara lebih dulu, karena aku akan membuktikan ini adalah idenya. Aku punya surat menyurat. Aku punya koneksi di Bareskrim melalui suami sepupuku. Aku bisa mengembangkan kasus ini ke arah manapun yang aku mau. Bapak adalah orang tua. Bapak tidak punya rumah. Mereka akan mempermainkanmu lalu meninggalkanmu. Aku melihat pohon mangga. Daun-daun kuning yang layu dan beku tergantung di dahan. Aku ingat saat itu aku dan istriku membeli pohon muda di pasar dan membawanya dengan trem terbungkus koran. Laras, kataku, ceritakan lagi tentang koneksimu di Bareskrim. Pelan-pelan dan dengan suara keras, dia berhenti tiba-tiba, menatapku, melihat tanganku yang ada di saku, matanya menyipit. Bapak merekam ini? Aku tidak tahu, aku sudah tua, aku sering salah pencet tombol. Dia berbalik dan berjalan cepat ke arah gerbang. Begitu cepat sampai hampir berlari. Mantelnya menyentuh kakinya. Di gerbang, dia berbalik dan berteriak, "Bapak akan menyesal. Bapak belum mengerti masalah apa yang sudah Bapak masuki." Aku mengerti, kataku keras, tapi dia tidak lagi mendengarnya. Aku mengeluarkan ponsel pintar dan melihat layar. Lingkaran merah menyala, merekam. Aku menekannya lagi, berhenti, memasukkannya ke saku, mengambil kantong kefir, dan pulang. Roti lembut, kefir dingin, roti masih beraroma seperti biasa. Tidak ada yang berubah di dunia ini, kecuali sekarang di sakuku ada pengakuannya tentang koneksi, tentang suami sepupunya,
dan tentang Bayu yang akan masuk penjara lebih dulu. Malam itu, aku berbaring dan tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit, menghitung retakan di plester, dan menghitung 17 retakan. Pukul 1:30, teleponku bergetar. Bukan ponsel pintar lamaku dari Tirta. Aku melihat layar. Itu nomor Bayu. Aku berpikir sejenak, lalu mengangkat dan membawanya ke dapur. Di seberang sana, aku mendengar keramaian stasiun. Penyiar sedang mengumumkan. Kereta Jakarta-Solo tiba di jalur 2. Lalu suara Bayu menjadi serak, pelan, tidak lagi berbakti. "Pak, ini aku. Aku digambir." Dia menangkapku, mengambil kunciku, dan bilang aku pengecut, bahwa dia harus melakukan semuanya sendiri. Aku tidak punya apa-apa, hanya telepon dan KTP. Aku tidak tahu harus kemana, Pak. Kukira dia ragu. Mungkin aku bisa ke rumah Bapak untuk menginap semalam? Semalam saja, aku bersumpah besok pagi aku akan pergi. Aku mengerti semuanya. Aku sudah merusak segalanya, tapi aku tidak punya tempat lain untuk pergi, Pak. Aku mendengarkan keramaian stasiun, mendengarnya menelan ludah. Aku mendengar seseorang di dekatnya meminta rokok, dan dia menolak dengan pelan. Aku sudah lebih dari 60 tahun. Di meja samping tempat tidurku, ada buku catatan yang akan kubawa besok pagi. Aku belum menulis apapun di bagian belakang halaman terakhir, tapi aku sudah tahu apa yang akan kutulis. "Tidak," kataku. "Pak, tidak, Bayu, kau tidak bisa datang kepadaku." Dia diam selama sekitar 5 detik. "Pak, aku akan mati di stasiun ini." "Kau tidak akan mati, di sana hangat, ada juga kantin. MRT buka besok pagi, kau punya KTP, ada pusat bantuan, aku mendengar alamatnya di radio. Kau akan menemukannya. Kau sudah dewasa, kau punya pilihan saat mendaftar. Pak, aku putramu. Aku tahu siapa kau. Aku yang membesarkanmu. Buka pintunya. Aku akan datang dengan taksi. Aku hanya punya satu perjalanan." "Tidak." Diam lagi. Lalu dia berkata tanpa paksaan, pelan, hampir tenang. "Paham. Maaf sudah membangunkanmu." Dan dia menutup telepon. Bunyi bip terdengar teratur. Acuh tak acuh. Aku meletakkan telepon menghadap ke bawah di meja samping tempat tidur dan duduk di tempat tidur. Dadaku kosong. Tidak ada amarah, tidak ada kelegaan, tidak ada kasihan. Rasanya seperti setelah perhitungan panjang, ketika angka-angkanya cocok dan kau bisa menutup buku. Aku berbaring, menarik selimut hingga dagu, dan tertidur untuk pertama kalinya sejak hari itu. Pagi berikutnya, aku pergi ke kantor Tirta. Dia menunggu dengan 2 cangkir kopi dan selembar kertas besar yang dibagi menjadi 3 kolom, duduk dan dengarkan. Semuanya akan terjadi seperti ini. Dia menunjuk ke kolom pertama, gugatan perdata untuk membatalkan transaksi tidak sah. Dasar, surat kuasa palsu. Pemeriksaan ahli akan mengkonfirmasi bahwa konten ditambahkan oleh printer lain. Hermawan bersaksi, apartemen akan dikembalikan melalui ganti rugi. PT Cakrawala Sejahtera akan menerima kembali 2 miliar dari Laras jika mereka menemukannya, dan kau akan mendapatkan kembali apartemen itu. Aku mengklik kolom kedua. Kedua, kasus pidana berdasarkan pasal 378. Penipuan dalam skala yang sangat besar dilakukan oleh sekelompok orang yang bertindak bersama yang mengakibatkan perampasan hak tinggal warga negara selama hingga 10 tahun. Tambahkan pasal 197 tidak bisa. Pasal 263 bisa. Pemalsuan dokumen adalah kasus terpisah. Aku mengklik kolom ketiga. Gugatan balik ketiga berdasarkan pasal 317. Laporan palsu yang disengaja dikombinasikan dengan tuduhan kejahatan serius dapat dihukum penjara hingga 3 tahun. Ini ditujukan secara pribadi kepada Laras. Bayu tidak terlibat dalam kasus ini. Kita tidak akan menyalahkannya di sini. Aku melihat 3 kolom, nama, pasal, jumlah ganti rugi. "Baskoro," kata Tirta dengan serius. "Aku harus memberitahumu hal yang paling penting. Kita bisa berkompromi, membatalkan transaksi perdata, mengembalikan apartemen, dan berhenti di situ, tanpa tuntutan pidana. Dengan begitu, Laras tidak akan masuk penjara, terutama Bayu. Kau akan mendapatkan kembali apartemenmu, dan semua orang akan aman. Itu cara yang mudah. Banyak orang dalam situasimu memilih cara ini.
Dia berhenti. Dan kemudian ada cara yang lebih sulit. Kita akan melakukan ketiganya sekaligus. Lalu Laras mendapat hukuman nyata. Bayu mendapat hukuman percobaan sebagai kaki tangan, dan itu akan selamanya tercatat dalam biografinya. Ini memastikan tidak ada yang akan datang meminta kuncimu lagi. Tapi secara psikologis sangat sulit, kau akan melihat putramu dikurung di kandang di ruang sidang. Dia darah dagingmu, kau yang memutuskan. Aku melihat tanganku, tua dan penuh bintik-bintik coklat. Tangan yang menghabiskan seumur hidup menghitung beban di langit-langit. Tangan yang memeluk Bayu kecil saat dia sakit gondongan. Tangan yang memegang peti mati istrinya. Tirta, kita melakukan semua yang kita bisa. Dia mengangguk tanpa sepatah kata pun dari atas. Dia mengumpulkan kertas-kertas ke dalam map, mengikatnya dengan selotip, dan berdiri. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya sebelum akhir pekan ini. Bersiaplah untuk interogasi, pemeriksaan forensik, untuk konfrontasi. Pemesanan sudah lama, berbulan-bulan. Jangan sampai hilang. Aku tidak akan kehilangannya. Aku menghitung sudah lama. Dia mengantarku ke lift. Saat berpamitan, dia meletakkan tangannya di bahuku. Gerakan singkat tanpa kata. Aku keluar dan berjalan. Jalan ke Stalinka di Jalan Avtozavodskaya cukup jauh. Naik MRT akan menghemat 1 jam, tapi aku ingin berjalan. Aku perlu memutuskan beberapa hal di hatiku. 2 jam kemudian, aku sampai di halaman rumah. Pohon mangga gundul. Aku duduk di bangku di bawah pohon dan mengeluarkan buku catatan dari saku jaket, buku yang sama yang biasa kutinggalkan di jubah di antara halaman teka-teki silang dan sebotol obat Validol. 40 halaman. Sampul kain kasar, dengan karet gelang melintang. Aku membukanya. Aku membuka halaman yang benar tepat di bawah kata beban. Dia mengambil pensil dari saku samping sampul, dan, dengan tulisan cetak yang rapi, sama persis seperti di gambar, menulis seluruh teks, tanpa membuat alasan tentang statusnya. Dia menandatangani di bagian bawah halaman sebagai B dan Soloviev. Dia menulis tanggal, membanting buku, mematahkan penghapus, dan meletakkannya kembali di samping hatinya. Orang asing, mengenakan kaos orang asing, bergerak melewati salah satu jendela, melewati dapur orang asing. Aku mengamati tanpa sedikit pun kepahitan. Ini bukan lagi wilayahku. Wilayahku sekarang ada di saku jaket, di bagian belakang halaman terakhir. 40 halaman kertas tidak ada beratnya. Aku bangkit dan berjalan ke arah gerbang. Warki berbalik dan mengangguk ke arah pohon mangga, seolah-olah kepada seorang teman lama. Sesampainya di rumah, aku menelepon Dewi. Suaranya di telepon selalu sama seperti saat kecil. Sedikit lebih tinggi dariku, sedikit lebih cepat, dengan aksen Jawa yang lembut. Satu bagian. Baskoro, apa yang terjadi? Belum ada apa-apa. Nat, dengar, jika semuanya berakhir seperti yang direncanakan, aku akan tinggal bersamamu sebentar. Boleh? Dia diam sejenak, lalu berkata sederhana, tanpa erangan. Besok juga boleh. Aku punya kamar kosong lagi sejak Kolya pergi. Spray sudah dipasang, aku sedang menyalakan tungku, hangat, pasarnya kecil tapi tidak membosankan. Di musim dingin, mereka memancing di sungai. Ada ikan. Bukan besok, tapi segera. Aku akan menunggu selama kau bilang. Baskoro, dia diam sejenak. Semangat. Kau selalu menghitung dengan benar. Hitung yang ini juga. Aku sedang menghitung. Natya, aku sedang menghitung. Aku menutup telepon dan pergi ke jendela. Di luar ada halaman dalam Jakarta yang kukenal tempat aku menghabiskan seluruh masa dewasaku. Pohon mangga orang lain, teralis jendela orang lain, jendela orang lain. Dan di saku jaketku, tergantung di kursi, ada buku catatan, 40 halaman, sampul kain bunga, pensil di saku. Dan di halaman terakhir, sebuah putusan ditulis dengan tulisan tangan yang rapi dan jelas dari seorang pria yang tahu bahwa utang akan dibayar lunas. Musim semi tahun itu di Jakarta datang terlambat dan enggan. Salju mencair dalam bercak-bercak. Halaman-halaman dipenuhi lumpur yang sudah dikenal, bukan bau tanah melainkan bau bensin dan daun busuk. Aku keluar dari pintu masuk kamar sementara yang disewa Tirta untukku selama 2 bulan. Mengancingkan jaket dan berjalan menuju stasiun MRT. Di saku jaketku ada buku catatan,
buku yang sama yang berisi rumus-rumus perhitungan panas. Sekarang aku membawanya kemana-mana, bukan karena sentimental, tapi hanya karena lebih akrab. Seolah-olah seorang akuntan kecil yang tenang duduk di saku dada di samping hatiku, menghitung semuanya dengan tepat. Di luar pengadilan negeri, singa sedang menungguku di tangga. Mengenakan mantel abu-abu tanpa topi, menjepit map. Dia berdiri seperti biasa, sedikit membungkuk, seolah-olah akan bersin tapi tidak pernah bersin. Melihatku, dia mengangguk singkat. "Kau datang lebih awal," katanya. "Bagus. Duduk di bangku, jangan berdiri. Aku akan berdiri. Duduk. Aku punya aturan. Klien harus duduk sebelum sidang dimulai. Kau akan berdiri saat menang." Aku duduk, Tirta duduk di sampingku, meletakkan map di pangkuannya, dan diam. Orang-orang dengan surat panggilan, pengacara, istri-istri yang diam lewat, mereka semua memiliki ekspresi yang sama. Di dalam, bukan di luar. Seolah-olah semua orang membawa kotak berat di dada mereka dan takut menumpahkannya. "Hari ini adalah hari warga," kata Tirta pelan. "Kertas-kertas sudah lengkap. Hasil pemeriksaan kuasa sudah datang seminggu yang lalu. Kau tahu hasilnya. Aku juga tahu. Jadi ingat satu hal. Hakim akan menanyakan pertanyaan singkat. Jawab lebih singkat lagi. Jangan bercerita tentang hidupmu. Bukan itu alasan mereka datang ke sini." Aku mengangguk, mengulang dalam hati apa yang sudah kuhafal. Baris yang sama dalam surat kuasa. 6 kata. Semua yang kutandatangani musim gugur itu, semua yang ada di dalamnya, semua yang tersisa di arsip Hermawan. Dan di BPN, dalam salinan, yang diajukan oleh putra dan istriku, setelah 6 kata itu ada frasa tambahan, termasuk hak untuk mengalihkan properti, ditulis dengan tulisan tangan yang sama, tapi bukan milik Hermawan atau milikku. Tirta berbalik menatapku seolah-olah aku baru saja menawarkan untuk membayar udaranya. Diam. Aku diam. Ruangan itu kecil, langit-langitnya rendah, lampu neon berdesis seperti lalat musim gugur. Di meja seberang, seorang perwakilan dari PT Cakrawala Sejahtera duduk, muda, necis, dengan setelan yang harganya sama dengan 3 bulan pensiunanku. Duduk di sebelahnya adalah pengacara mereka, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, dengan penampilan seseorang yang akan minum teh malam itu dan tidak mengingat namaku. Laras tidak ada. Kasusnya ditangani secara terpisah, di bawah pasal lain, di ruang sidang lain. Bayu juga tidak ada. Dia telah mengirimkan surat melalui pengacaranya, sebagian mengakui klaim ganti rugi. Tirta membacakan surat itu dengan keras di mobil dan diam-diam meremasnya. Hakim masuk dan semua orang berdiri. Aku berdiri lebih lambat dari yang lain, tapi tetap tegak, lututku kokoh. Semuanya terjadi lebih cepat dari yang kukira. Tirta berbicara dengan datar, tanpa kembang-kembang, tanpa gemetar. Dia berbicara tentang 2 surat kuasa, satu di arsip Hermawan dan satu di BPN, dan tentang pemeriksaan ahli yang menetapkan bahwa penambahan itu dibuat dengan tinta yang berbeda, oleh orang yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda. Tentang 2 miliar rupiah yang ditransfer melalui rekening menantuku dan menghilang ke luar negeri melalui merek palsu, dan tentang fakta bahwa penjual apartemen yaitu aku, secara hukum tidak pernah memesan penjualan dan hanya mengetahui penjualan melalui notifikasi otomatis di Gosuslugi, sistem yang dibuat putraku sendiri untukku untuk menerima tunjangan. Seorang pengacara dari PT Cakrawala Sejahtera mencoba berargumen dari sudut pandang lain, mengklaim bahwa kliennya adalah pembeli yang beritikat baik, uang telah dibayarkan, dan dia tidak tahu apa-apa tentang keadaan keluarga penjual. Yang mulia, kata hakim dengan tenang, seorang pembeli yang beritikat baik tidak akan membeli apartemen dari seseorang yang belum pernah mereka temui dengan surat kuasa yang memiliki klausul pengalihan hak milik. Itu adalah perilaku yang tidak jujur, mengabaikan demi uang. Hakim menatapku. Korban, Bapak mengkonfirmasi bahwa Bapak tidak pernah setuju dengan penjualan apartemen di Jalan Avtozavodskaya. Saya konfirmasi, kataku. Selesai. Itu saja. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak menjelaskan hidupku, seperti yang diminta Tirta. Keputusan dibacakan setengah jam kemudian. Transaksi dinyatakan batal. Apartemen dikembalikan kepadaku. Cakrawala Sejahtera berhak mendapatkan pengembalian 12 juta, bukan dariku,
tapi dari orang-orang yang menerima uang itu. Biarkan mereka mencari Laras, rekeningnya, waralabanya di Dagestan, dan semua yang tersisa darinya. Ini bukan lagi urusanku, itu urusan mereka. Dan, sejujurnya, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku merasa seperti ada orang lain yang menanggung sebagian bebanku. Kami keluar ke koridor. Tirta berjalan di depan. Aku mengikuti. Seorang wanita berdiri di dekat jendela dengan map biru, menangis diam-diam, menyeka air mata dengan punggung tangannya. Aku memalingkan wajah. Kesedihan orang lain adalah kesedihan orang lain. Sebaiknya tidak ikut campur. Baju zirah, kata singa. Sekarang bagian tersulit sudah berakhir. Sidang pidana akan berjalan seperti biasa. Peranmu di sana sangat kecil. Keluar sekali, jawab pertanyaan, lalu duduk. Aku siap, kau belum siap, kau hanya terbiasa tidak takut. Itu berbeda. Aku diam, dia benar, seperti biasa, dan seperti biasa, dia tidak menuntutku untuk mengakuinya. Sidang pidana berlangsung selama 2 minggu, aku ke sana 5 kali. 5 kali aku naik bus kecil yang sama dari stasiun MRT, 5 kali aku melewati pos pemeriksaan keamanan. 5 kali aku mengangguk kepada petugas eksekusi yang sudah mengenaliku sejak pandangan pertama. Ruang sidang lebih besar dari ruang sidang perdata, tapi masih dengan lampu remang-remang yang sama. Laras dibawa masuk di bawah pengawasan, mengenakan sweater abu-abu dan tanpa riasan. Dia menatap menembus dinding, seolah-olah aku tidak ada lagi. Kukira itu cara dia membela diri, memutuskan bahwa tidak ada musuh, dan karena itu tidak ada yang bisa dikalahkan. Bayu dibawa masuk secara terpisah, tanpa pengawalan, dengan jaminan. Dia menatap lantai. Selama seluruh persidangan, dia tidak pernah mengangkat kepala. Sekali, ketika mereka membacakan rekening koran, bibir bawahnya bergetar. Aku memalingkan wajah, bukan karena kasihan. Karena melihat bibir putra dewasaku yang bergetar adalah hal yang terlalu pribadi untuk dilakukan di depan orang asing. Dia didakwa dengan 2 pasal. Pasal 378, ayat 4, dan pasal 317 ayat 2. Penipuan dalam skala yang sangat besar dan laporan palsu yang serupa. Dan dia didakwa dengan pasal 263, pasal 378 ayat 3, membantu dan bersekongkol. Tirta telah menjelaskannya kepadaku sekali di mobil dengan kata-kata sederhana, dan kami tidak pernah kembali ke aspek hukum lagi. Satu-satunya hal yang perlu kupahami adalah bahwa mekanisme itu masih bekerja. Roda gigi masih berputar, kertas masih melakukan tugasnya di tempat film telah terbakar. Ketika hakim membacakan putusan, aku berdiri dan menghitung dalam hati. Bukan jumlah tahun, bukan jumlah dakwaan, tapi berapa meter persegi apartemenku? 54. Berapa banyak jendela? 3. Berapa banyak kaca di setiap jendela? 6. Total ada 18 kaca, termasuk 1 yang retak di dapur. Aku menghitung dengan cermat, karena jika tidak, aku akan menangis. Dan aku tidak berniat menangis di ruang sidang. Itu adalah prinsipku, dan itu membantuku tetap tegar, seperti buku catatan di saku jaket. Laras, 3 tahun, dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan rezim umum tanpa penangguhan. Tidak ada keringanan untuk anak di bawah umur. Karena mereka tidak punya anak. Apapun yang ditemukan akan disita, dan hak korban akan dilindungi sepenuhnya. Bayu mendapat hukuman percobaan 2 tahun dengan pengawasan. Dia tidak diizinkan mengubah tempat tinggal tanpa pemberitahuan, harus mencari pekerjaan, dan tidak boleh mendekati korban lebih dekat dari yang ditentukan jika korban memintanya. Aku adalah korban. Ketika hakim mengucapkan kata-kata ini, aku tidak merasa menang. Aku merasa bahuku rileks. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, rasanya seolah-olah seseorang telah mengangkat karung semen tak terlihat dari bahuku. Aku tidak terkejut, tidak tersenyum, tidak berbalik menghadap singa. Aku hanya mengambil napas singkat, lebih dalam dari biasanya. Laras dibawa keluar lebih dulu. Dia masih tidak melihat ke arahku. Bayu tetap duduk di bangku, menunjuk ke tempat kosong. Petugas eksekusi mendekat, mengatakan sesuatu pelan padanya, lalu dia berdiri. Tirta menyentuh lengan bajuku. Ayo, tunggu, baju zirah, jangan khawatir. Tunggu Tirta, aku akan melakukannya sendiri.
Aku menunggu sampai aula hampir kosong. Kemudian aku keluar ke koridor. Bayu berdiri di dekat jendela tempat wanita dengan map biru menangis pagi itu. Dia hanya mengenakan kemeja, tanpa jaket, dan aku perhatikan kerahnya kusut dan benang di jahitannya mulai lepas. Hal-hal sepele seperti itu belum pernah terjadi di keluarga kami sebelumnya. Istriku menyetrika kemejanya sampai hari pernikahannya. Setelah dia meninggal, aku yang pertama melakukannya. Lalu, kuharap, giliran wanita dengan sweater abu-abu yang mereka bawa pergi. Dia melihatku dan berjalan cepat ke arahku, seolah-olah takut aku akan berubah pikiran. Wajahnya basah, bukan karena air mata, tapi karena keringat karena tidak tidur selama 2 hari. "Pak," katanya, "Pak, maafkan aku." Suara itu bukan suaranya sendiri, tapi suara anak kecil. Suara yang sama, ketika dia berusia 6 tahun, meminta maaf karena memecahkan cangkir. Aku mendengar suara itu dan sejenak, aku melihat anak kecil itu duduk di meja dapur dengan kertas bergaris, di mana kami menggambar kontur suhu rumah nenek berkerudung. Dia memegang pensil dengan cara yang salah, dengan 3 jari, dan aku terus memperbaikinya, tapi dia dengan keras kepala memegangnya kembali dengan caranya sendiri. 1 detik berlalu. Aku mengeluarkan dari saku celana 2 kunci yang terpasang di satu gantungan, 1 untuk kunci bawah dan 1 untuk kunci atas. Sebuah tag kuningan kecil dengan nomor apartemen yang sudah kukikir sendiri bertahun-tahun yang lalu agar tidak menggores sakuku. "Ini," kataku. Dia mengulurkan tangan dan aku meletakkan kunci di atasnya. Aku tidak melemparkannya, tidak menusukkannya, tapi meletakkannya dengan hati-hati, seperti meletakkan beban berat tepat di atas timbangan. Tangan gemetar, gantungan kunci berbunyi. "Hiduplah," kataku. "Aku tidak akan." Dia membuka mulut untuk menjawab. Aku tidak menunggu, berbalik, dan berjalan menyusuri koridor menuju pintu keluar. Aku tidak mendengar langkah kaki di belakangku. Dia berdiri di sana. Aku tahu itu tanpa menoleh. Tirta menyusulku di pintu dan berjalan di sampingku, tanpa bertanya apa-apa. Aku berhenti di beranda, menghadap angin dingin, dan berkata pelan, "Benar, benar," konfirmasi Tirta. Sebulan kemudian, di pagi hari, aku berdiri di stasiun Leningradsky dengan koper kecil. Koper yang sama, yang dulu kubawa bersama istriku ke Crimea. Abu-abu, sudutnya sudah usang, dengan tali yang sudah kuganti 2 kali. Di dalamnya tidak banyak barang. 2 set pakaian dalam, pisau cukur, 2 buku, dan sweater yang dirajut Dewi untukku saat istriku masih hidup. Di saku jaketku ada buku catatan penuh rumus. Di bagian belakang halaman terakhir, dengan tulisan tanganku, ada catatan singkat. Utang dihitung berdasarkan jumlah total utang. Aku menulis ini, musim dingin itu di halaman apartemen tua gaya Stalinku, dan sekarang kalimat ini telah menjadi semacam tanda bagiku. Bukan mantra, hanya garis yang pernah kugambar. Kereta ke Torzok berangkat pukul 7.40. Gerbongnya tua, kursinya keras, dan bau bahan bakar serta kue jahe sudah melekat di gerbong-gerbong ini sejak lama. Aku duduk di dekat jendela dan meletakkan koper di bawah kakiku. Tidak banyak orang di gerbong. Duduk di seberangku, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun dengan kerudung dan membawa 2 tas, 1 tas makanan, yang lain, sepertinya, hadiah. Dia duduk dengan nyaman, mengatur napas, melihat keluar jendela, lalu menatapku. "Kau pergi jauh?" tanyanya, tanpa minat, hanya untuk memulai percakapan. Begitulah cara orang memulai percakapan dengan orang asing di kereta bawah tanah ketika mereka masih punya 4 jam lagi. "Ke Torzok," kataku. "Ke tempat siapa?" "Kestre, sudah lama tidak ke sini." "Baguslah," dia mengangguk, puas dengan jawabannya. "Saudari perempuan selalu baik. Aku juga punya saudari di dekat Lekoslavel. Aku ke sana sebulan sekali, membawakan gula untuknya, dan aku yang bertanggung jawab atas madu. Begitulah cara kami bertahan hidup." "Begitulah cara kami bertahan hidup," ulangku pelan, terutama pada diriku sendiri. Kereta bawah tanah tersentak lalu bergerak. Stasiun melintas di jendela, lalu rel, lalu daerah abu-abu Moskow yang tidak disukai siapapun, tapi setiap warga Moskow hafal. Aku melihat keluar jendela, tidak memikirkan sesuatu yang istimewa. Aku hanya melihat noda timah di atap, tangki air berkarat,
dinding garasi, lalu petak-petak hijau yang jarang. Rerumputan pertama, masih tipis, hampir abu-abu. Pada satu titik, kereta berhenti di sebidang tanah dari mana aku bisa melihat halaman rumah lamaku. Tidak seluruhnya, hanya sudut. Sudut bangunan gaya Stalin dengan fasad kuning dan pohon maple yang sama yang kutanam pada tahun kelahiran timur. Pohon maple gundul, tunas-tunas muda membengkak, menunggu waktunya. Aku mengamatinya selama sekitar 20 detik, selama masih terlihat. Lalu ia menghilang di balik tanggul. Aku tidak menoleh untuk melihat. Aku mengeluarkan buku catatan, membuka halaman terakhir, membaca kembali kalimat singkat tentang bagaimana aku sudah siap, lalu menutupnya dan menyimpannya. Itu adalah perpisahanku. Singkat, tanpa kata, tanpa saksi. 20 detik seumur hidup di halaman ini. Pertukaran biasa. Telepon di saku jaketku bergetar ringan. Aku mengeluarkannya. Masih telepon lama yang kukembalikan dari Tirta, tepat setelah kasus pidana berakhir. Tirta ada di layar. "Hei, pengembara," katanya tanpa salam. "Aku lupa memberitahumu kemarin, semuanya sudah ditutup. Dokumen terakhir ditandatangani pagi ini. Semoga perjalananmu menyenangkan." "Tirta," kataku, "aku berutang baju zirah padamu." Dia berhenti. "Kau tidak berutang pada teman. Itu tidak terjadi. Kau tidak punya teman sejak 1968 dan tidak akan punya teman di masa depan. Kunjungi adikmu dan istirahatlah. Jika kau membutuhkanku, telepon aku. Jika tidak, telepon aku juga." "Baiklah," kataku. "Baiklah." Tutup teleponnya. Kereta bergetar, aku mendengarnya. "Baiklah." Aku menutup telepon dan menyimpannya. Wanita di seberangku sedang melihat keluar jendela dan menyenandungkan melodi tanpa kata. Aku tidak mendengarkan. Itu juga melodinya. Kereta bergoyang dengan mulus. Sambungan rel berbunyi dengan irama yang teratur, sangat cocok untuk tidur. Aku tidak berniat tidur. Aku hanya duduk di sana, merasakan Moskow semakin menjauh di belakang setiap ketukan pintu. Bukan secara bertahap, tapi perlahan. Kilometer demi kilometer. Seperti cara benda berat mundur saat diangkat dengan hati-hati oleh 4 orang. Wanita di seberangku mengeluarkan sebuah apel dari tasnya, membelahnya dengan pisau lipat, lalu memberikan setengahnya kepadaku di seberang lorong. Jalan ke Tver masih panjang. Aku mengambilnya. Apel itu keras karena disimpan di gudang selama musim dingin, dengan rasa asam ringan yang khas dari apel yang disimpan di gudang. Aku memakannya perlahan, melihat keluar jendela dan memikirkan hal-hal sederhana, bahwa Dewi mungkin sudah merebus air untuk teh, bahwa dia punya sejenis lumut di ambang jendela dapur, jenis yang sama yang pernah diberikan ibunya sebagai stek. Di Torshka saat ini juga sudah akhir musim semi, berdebu, dan juga bukan bau tanah, melainkan bau bensin dan daun kering, tapi berbeda dengan caranya sendiri. Aku menghabiskan apel, membungkus intinya dengan hati-hati di sapu tangan, lalu memasukkannya ke saku jaket. Kereta terus bergerak. Moskow semakin menjauh di belakangku. Di depan ada Tver, lalu transit, lalu jalan yang sudah dikenal, tanpa kejutan, tanpa tebing. Bagaimana hidupku akan berjalan, berapapun lama lagi? Aku merapikan jaket dan memeriksa buku catatan melalui kain. Masih di sana, aku mengambil napas dalam-dalam, seperti pagi itu di tangga pengadilan, dan melihat keluar jendela ke arah tanggul yang menjauh. Aku berkata pada diri sendiri pelan, satu napas tanpa menggerakkan bibir. Seumur hidupku, aku telah menghitung beban langit-langit, dan aku telah menanggungnya. Kereta bergoyang di atas rel, sebuah ladang terbuka di luar jendela, dan garis hijau pertama, meskipun masih samar, sudah membentang di sepanjang rel. Aku memejamkan mata. Jika kau sudah mendengarkan sampai di sini, berarti hari ini kau juga telah menanggung beban dan telah menyelesaikannya. Suka ini bukan untukku, tapi untuk orang tua yang duduk di dekat jendela kereta. Berlanggananlah jika kau ingin mendengar lebih banyak cerita seperti ini, pelan, tanpa teriakan.